Halo sobat muda, kita bincang-bincang sedikit tentang arti hidup. Pergunakanlah hidupmu supaya bisa menjadi lebih berarti. Nah, sekedar hanya berbagi pengalaman untuk menjadi sebuah edukasi, pembelajaran. Segala peraturan kehidupan itu sangat penting, baik aturan dalam belajar, baik aturan dalam beribadah, baik aturan dalam bermain, dan aturan dalam bergaul. Saya kasih tahu, orang tua selalu menginginkan anaknya untuk menjadi yang lebih baik. Tidak pernah orang tua menginginkan anaknya menjadi tidak baik, sehingga orang tua yang bijak membuat aturan dan peraturan dan larangan terhadap anak-anaknya. Jadi di dalam hidup ini, untuk membatasi pergaulan itu adalah kunci yang utama. Bukan berarti kita itu kurang pergaulan ataupun kurang pengalaman. Kita boleh bergaul, cukup sekedar ambil yang positif, buang yang negatif. Dan saya mau kasih tahu di sini, jembatan untuk menuju kehancuran, jembatan untuk orang terjerumus kepada narkoba adalah rokok. Jadi kalau bisa dan harus bisa, jangan coba-coba merokok. Kenapa saya bilang jangan coba-coba merokok? Rokok itu adalah jembatan untuk memakai narkoba. Biar orang bilang kita banci apalah, nggak ganteng lah, segala macam lah, itu kan kata mereka. Salah satu rokok, kalau kita sudah merokok, yang lama-kelamaan dari awalnya rokok di dalam pergaulan, kita akan ditawari minum, coba sedikit minuman keras ataupun yang semacamnya. Awalnya sih segelas. Nah, setelah itu alkohol akan merusak, akan merangsang saraf. Nah, dan rokok mengandung zat yang namanya nikotin, yang bisa mengendalikan kecanduan. Nah, dari situ awalnya. Setelah mengenal rokok, mengenal minuman, kita kan tahu rasa candu, walaupun meskipun hanya candu kepada tembakau. Dan dari alkohol kita udah dirangsang. Nah,
Kebanyakan biasanya ya di dalam pergaulan, apalagi pergaulan bebas, dari awal yang ngerokok, ada teman yang nawar-nawarin ganja. Tahu nggak? Sekali kita hisap ganja, coba saraf kecil di otak kecil belakang ratusan bahkan ribuan yang bisa putus. Yang efeknya akan bakalan kecanduan. Nah, udah itu menjadi pelupa, menjadi malas, otak refleks kita dibekukan, putus semua. Dan kadang bisa berhalusinasi efek ganja. Dan bahkan bila berlebihan bisa membuat orang jadi gila. Yang kedua, setelah mengenal ganja, ada lagi yang namanya narkobanya jenis sabu-sabu. Sabu-sabu itu kandungannya amfetamin, zat lilin, dan zat-zat adiktif yang lain. Amfetamin sebenarnya kalau menurut resep dokter itu digunakan untuk membius orang yang luka parah seperti tentara tembak. Itu juga pakai dosis. Nah, jadi amfetamin ini kalau dihisap, istilahnya sabu-sabu itu dihisap, jadi dia merangsang sel-sel dopamine yang membuat kita menjadi lebih bergairah, lebih bersemangat, tapi bukan semangat yang biasa-biasa, semangat yang berlebih-lebihan. Dia dipaksa mengeluarkan di sel otak ini memaksakan mengeluarkan enzim dopamine. Nah, dengan amfetamin ini memaksa keluar, keesokan harinya otak kita jadi susah berpikir, susah fokus. Karena manusia normal, otak yang mengeluarkan dopamine itu paling bersih sekitar ratusan sel. Tapi kalau orang pengguna sabu-sabu, itu bisa dipaksa otaknya mengeluarkan sel dopamine itu hingga ratusan jutaan sel yang dikeluarkan. Nah, setelah dipaksa keluar, otak pasti lelah karena enzim itu dikeluarkan dengan paksa, tidak normal. Itu bisa menyebabkan seorang bisa menjadi gila, negative thinking, paranoid, halusinasi. Yang bisa merusak juga sel gigi rapuh, paru-paru bisa rontok.
kulit kusam. Bangun pagi susah, Mas. Yang ketiga, putau. Putau itu narkoba yang paling parah. Narkoba yang paling parah apabila dipakai si pemakai dapat menyebabkan tindakan kriminal kalau dia mengalami sakau, dan setiap hari dosisnya pasti naik. Efeknya bisa gila, overdosis, bahkan dia sampai mati. Dan orang yang sudah kecanduan putau, dia dipaksa, karena kalau dia sakau, sakitnya na'udzubillah, pecah kepala, seperti kepala seakan-akan bisa pecah, pusing, puyeng, bahkan bisa oyong, pilek, kedinginan, demam, nyeri sendi, nyeri tulang, rematik, bahkan tulang seluruh badan ini seakan-akan dipatah-patahkan, sehingga orang yang pecandu putau dipaksa untuk menghilangkan rasa sakit yang mengerikan tersebut. Dan pikiran normalnya tidak dapat dikontrolnya. Bahkan untuk mendapatkan supaya dia bisa memakai putau itu barang tersebut, bisa mencuri, merampok, bahkan menghilangkan nyawa manusia. Nah, buat sobat-sobat muda yang belum merokok dan belum terkontaminasi narkoba, yang pertama, hindari rokok. Jangan sentuh rokok, karena rokok adalah jembatan menuju ke narkoba. Tapi bila anak muda yang sudah terlanjur perokok, sebaiknya hindari narkoba. Jangan coba-coba. Sekali kau coba, kau akan mengetahui rasa, dan itu tersimpan di memori yang bisa menimbulkan relapse, mengingat bagaimana rasa narkoba tersebut. Karena meskipun seorang pecandu narkoba, meskipun banyak duitnya, direhabilitasi, belum tentu dia bisa sembuh. Dengan direhabilitasi, kuncinya adalah pada dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Harus ada niat dari hati, karena narkoba itu musuh yang paling besar daripada seorang pecandu narkoba bukan rasa sakaunya, tetapi halusinasi akan rasa ataupun bius daripada narkoba tersebut. Itu yang dinamakannya relapse. Itu yang paling sulit untuk dihilangkan. Oke, sekian. Terima kasih buat semuanya. Ini sekedar sharing kepada teman-teman yang belum sampai menjurus jatuh menyentuh narkoba. Sebaiknya jangan.
Saya hanya berbagi pengalaman sangat berat untuk lepas dari sini. Tapi itu semua butuh proses dan niat daripada hati, dan juga yang utama doa. Untuk menghindari semua, dekatkan dirimu pada Tuhan, berdoa agar kau dikasih kekuatan. Sekian edukasi hari ini.